Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi di kanal YouTube saya dan Instagram saya. Hari ini kita bicara tentang drama politik, hukum, dan ekonomi Indonesia, di mana drama politik ini yaitu seringkalinya para pejabat ini membuat kebijakan yang membingungkan rakyat. Seperti Pak Prabowo nggak yakin kepada dirinya sendiri, ya, dalam mengatur kebijakannya tentang bagaimana misalnya dampaknya di sektor ekonomi, bicara tentang bulog, ya, beras, minyak, jagung, dan sebagainya di sektor formal itu tidak bertabrakan dengan kepentingan swasta, di mana drama-drama politik itu ya pulang dari luar negeri tiba-tiba keseringan ketemu sama Pak Jokowi. Ada apa gitu loh, untuk melaporkan segala sesuatunya ke Jokowi. Ini bukan sistemnya Pak Jokowi lagi, walaupun APBN-nya masih dibuat di zamannya Pak Jokowi untuk tahun 2025 ini. Tetapi kemandirian itu haruslah dibuat. Kalaupun mau memberikan informasi terhadap kunjungan di luar negeri, harusnya ngomonglah kepada DPR-nya, kepada rakyatnya, buat gitu loh, statement bahwa kami telah berhasil, ya, dalam negosiasi di Perancis, telah negosiasi dengan Donald Trump di Amerika Serikat gitu loh, terkait bagaimana barang-barang Indonesia itu bisa diekspor di sana. Pertanian kita sebagai soko gurunya dalam pemikiran mindset ekonominya Prabowo itu harusnya ada, jangan sampai menjadi paradoks. Yang kedua, bicara hukum, bagaimana drama-drama hukum terkait Tom Lembong lah dan lain sebagainya, ya kan? Dengan larinya Risa Khalid ke luar negeri tidak bisa ditemukan. Ada apa? Impunitas itu ada, imunitas itu ada terhadap kelompok-kelompok oligarki ini, termasuk yang terkait Nadiem Makarim di Kemendikbud, pengadaan laptop itu yang disangkakan ke luar negeri nggak ditemukan. Sampai bagaimana para politisi kita itu mempengaruhi sistem peradilan kita, peradilan kita itu mau dihancurkan, mengatakan itu salah, dan mereka sebagai pemainnya, pemain politiknya itu kepingin menghancurkan. Padahal ketika pengadilan kita bersih, sistem hukum kita itu tegak kepada kepastian dan keadilan hukumnya, maka semuanya akan ada kepastian di bidang politik ekonominya. Oh, bahwa ini benar loh, mindset yang benar yang dijalankan oleh pemerintah sekarang. Tapi ini kan gak ada tanda-tanda, misalnya menjatuhkan 3,5 tahun kepada Hasto, 4,5 tahun kepada Tom Lembong, dengan tuntutan jaksa 7 tahun, itu kan tanda-tanda bahwa peradilan kita tidak mampu oleh intervensi drama politik ini. Terakhir masalah ekonomi kita, Pak. Ini banyak terjadi guncangan di pasar keuangan kita terjadi. Bagaimana sektor formal, orang-orang sudah dipecat di perusahaan-perusahaannya. Ketika dia mau menjadi petani, nggak ada lahannya. Ketika mereka berkebun, ya tidak ada tambahan lahannya. Apa yang mereka kerjakan? Sementara sektor informal ini tidak berjalan dengan baik. Swasta ini juga butuh insentif, Pak. Nah, akhirlah drama-drama politik fokus kepada keyakinan kebijakan yang sudah dibuat. Jangan membuat paradoks Indonesia lagi yang Pak Prabowo sendiri membuat paradoks
Indonesia itu ya dalam bukunya yang disebarkan ketika kampanye. Itu saja dari saya. Semoga ini menjadi catatan penting termasuk kepada pemerhati geopolitik dan ekonomi hukum Indonesia. Salam merdeka.